Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi Santa Eufrasia, Santo Maximilianus, dan Beata Justina. Biografi yang pertama, Santa Eufrasia. Eufrasia termasuk keluarga yang kaya raya. Ia dikenal sebagai putri bangsawan yang murah hati kepada kaum fakir miskin. Karena bercita-cita menjadi seorang pertapa, ia memutuskan hubungan pertunangannya dengan anak seorang senator, lalu menjalani pertapaan di padang gurun Mesir. Di biara itu, Eufrasia mengalami banyak godaan untuk kembali ke dunia ramai. Namun, berkat ketekunannya dalam berdoa dan bermati raga, dengan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kasar dan hina dalam biara, ia berhasil mengatasi godaan-godaan itu. Eufrasia kadang-kadang berpuasa seminggu lamanya. Hal itu menimbulkan iri hati di kalangan rekan-rekannya. Namun, ia bisa menenangkan mereka dengan sikap dan budi bahasa yang halus dan sopan. Biografi yang kedua, Santo Maximilianus. Anak tentara veteran Romawi ini tidak mau menjadi tentara karena taat pada agama dan mempunyai anggapan yang negatif tentang personil angkatan perang. Bagi Maximilianus, tentara umumnya banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat dosa dan berwatak bejat. Kepada hakim yang mengadilinya, ia berkata, "Angkatan perang saya ialah angkatan perang Tuhan. Saya tidak dapat berperang untuk kepentingan duniawi." Ayahnya menolak desakan hakim untuk mengubah pandangan putranya itu. Waktu Maximilianus diancam hukuman mati, ia berkata dengan lantang, "Saya tidak akan mati. Apabila saya meninggalkan dunia ini, saya akan bersatu dengan Kristus Tuhanku." Maximilianus mati dengan cara lehernya dipenggal di pinggir kota Kartago, Tunisia. Biografi yang ketiga, Beata Justina. Justina dari Arezzo yang biasa dipanggil Francesca Bisoli, lahir di Arezzo, Italia. Pada usia 13 tahun, ia masuk biara Benediktin Santo Markus di kota Arezzo. Ketika para suster pindah ke biara para kudus, Justina juga turut serta ke sana. Namun, atas izin superiornya, ia kemudian meninggalkan biara itu dan hidup menyepi bersama Lucia di Gua Civitere. Di dalam gua itu, yang sangat sempit dan rendah, ia tidak dapat berdiri tegak. Ketika Lucia jatuh sakit, Justina dengan setia mendampinginya siang dan malam. Meskipun ia sibuk merawat Lucia, ia tidak lupa berdoa dan tidak mengurangi kebaktian dan mati raganya. Setelah Lucia meninggal, Justina tetap tinggal di situ seorang diri. Karena menjadi buta, Justina kemudian kembali ke pertapaan Arezzo. Di sini, Justina semakin berkembang dalam kehidupan rohaninya dan menjadi seorang pertapa yang saleh. Melalui doa-doanya, Justina menyembuhkan banyak orang sakit. Penyembuhan masih juga terjadi atas diri orang-orang sakit yang berdoa dengan perantaraannya setelah ia wafat. Justina wafat pada tahun 1319. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, "Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, 'Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia.'" Santo dan Santa selalu berpegang teguh pada janji-janji mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka menjalankan firman Tuhan Yesus dalam hidup mereka sehari-hari dengan penuh iman. Marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.